Halo, selamat sore. Patricio Jiwandono di sini. Kali ini topik saya adalah tentang tes IELTS. Bagaimana kita melatih tes IELTS dengan menggunakan bantuan AI atau ChatGPT. Kita tahu bahwa tes IELTS adalah tes yang digunakan untuk menyeleksi orang-orang Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri dengan beasiswa. Dan salah satu section dalam tes IELTS ini adalah kemampuan writing atau menulis. Kalau Anda membaca tes IELTS atau melihat tes IELTS, maka akan ada satu section yang namanya academic writing. Ya, jadi di mana kita harus menulis sebuah essay akademik berjumlah 150 sampai 200 kata untuk bisa mengukur kemampuan Anda dalam menulis bahasa Inggris ragam akademis. Nah, video yang ingin saya sajikan adalah mengajarkan bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk melatih kita di dalam memoles kemampuan menulis kita. Jadi kita akan memberikan instruksi kepada ChatGPT, istilahnya prompt ya. Dia akan membuat sebuah soal yang kemudian kita kerjakan, kemudian essay itu akan kita umpankan kepada dia kembali untuk meminta skornya sesuai dengan skor yang berlaku atau diterapkan di IELTS. Bahkan lebih jauh lagi, kita bisa meminta pendapatnya, kita bisa meminta detail kelemahan-kelemahan yang ada di essay kita, dan bahkan mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan itu dan meningkatkan kualitas essay kita. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar lagi lebih lama. Mari kita simak video saya. Nah, ini adalah halaman ChatGPT saya. Saya menggunakan ChatGPT 4o ya. Di sini tertulis ChatGPT 4o. Yang akan saya berikan atau yang sudah saya berikan pada ChatGPT ini adalah perintah seperti ini. I'm preparing for IELTS writing section. Give me a chart I can write about. Jadi saya meminta dia untuk saya memberitahukan kepada dia bahwa saya sedang menyiapkan diri untuk menghadapi IELTS, yang terutama di bagian writing sectionnya. Kemudian saya perintahkan kepada dia untuk berikan saya sebuah bagan, tabel atau grafik yang akan saya tulis, yang akan saya ulas melalui atau lewat tulisan saya di sebuah essay. Ya, maka dia memberikan ini, ya, memberikan sebuah chart ini. Jadi online versus retail sales from 2019 to 2023. Jadi dia menggambarkan grafik penjualan online lewat dibandingkan dengan penjualan retail dari 2019 sampai 2023, dan grafiknya lah seperti ini. Ya. Oke, kita amati sebentar ya. Kemudian kita lihat instruksinya. Summarize information by selecting and reporting the main features. Jadi kita diminta untuk meringkas informasi di grafik tadi itu dengan menyoroti detail-detail yang menyolok, yang penting ya. Kemudian make comparisons where relevant. Buatlah perbandingan di mana perbandingan itu terasa relevan atau sejauh perbandingan itu penting ya. Tulislah paling tidak 150 kata. Oke ya, jadi ini adalah instruksinya. Ini adalah instruksi yang juga akan kita jumpai di tes IELTS ya, terutama untuk yang academic writing section. Oke. Kemudian nah, setelah saya mengetahui soal itu, kemudian saya perintahkan lagi kepada dia, saya berikan prompt lagi ya. Saya akan menulis sebuah essay tentang chart di atas. Setelah selesai, periksa essay saya berdasarkan IELTS scoring system dan tunjukkan di mana kelemahan essay saya dan bagaimana memperbaikinya. Saya akan menulis sekarang. Tunggu perintah saya selanjutnya. Don't do anything. Nah, di sini saya minta ChatGPT untuk nunggu dulu, jangan terburu-buru menjawab, karena saya perlu waktu untuk menulis essay saya. Oke. Nah, dia rupanya patuh ya.
Ya jelas patuh, saya sudah bayar kok ya. Oke, bukan begitu masalahnya, tapi kan ChatGPT memang dirancang secara cerdas sehingga dia mematuhi semua perintah kita, bahkan disuruh nunggu pun dia mau ya. Baik, saya akan menunggu instruksi selanjutnya dari Anda. Silakan tulis essay Anda dan saya akan siap untuk memeriksanya berdasarkan sistem penilaian IELTS. Nah, kemudian kita masuk ke MS Word kalau mau ya. Nah, ini adalah essay akademik yang sudah saya tulis berdasarkan ChatGPT tadi, berdasarkan instruksi dari atau soal dari ChatGPT tadi. Ya, ini saya tulis. The chart shows a comparison between online and retail sales from 2019 to 2023. In 2019 dan sebagainya sampai selesai sampai di sini. Ya, jadi Anda bisa menulis sebuah essay akademik untuk merespons soal yang diberikan oleh ChatGPT tadi. Anda bisa menaruhnya di dalam MS Word. Ya, supaya itu essay itu bisa disimpan ya, kemudian menjadi portfolio Anda. Nanti pada essay berikutnya Anda akan melakukan perbaikan dan kalau dikombinasikan akan kelihatan bagaimana Anda meningkatkan kualitas essay Anda dari essay pertama, essay kedua sampai essay ketiga. Dan semuanya bisa meminta bantuan ChatGPT untuk mengevaluasi essay Anda. Oke. Nah, kemudian saya kembali lagi pada layar ChatGPT. Saya memberikan, setelah menuliskan di MS Word tadi, saya simpan, kemudian saya lampirkan di sini. Ya, ini adalah essay-nya tadi dalam bentuk MS Word. Kemudian saya berikan perintah. Itu essay saya. Periksa dan skor. Nah, perintahnya seperti itu. Perintah atau di dalam peristilahan ChatGPT disebut sebagai prompt ya. Ini namanya prompt. Nah, kemudian dia langsung bekerja dalam waktu beberapa detik saja. Langsung diberikan komentarnya. Pertama dia memberikan essay saya dulu. Ini essay saya diulang lagi ya. Kemudian dia mulai memberikan komentarnya. Your essay describes the main trends in the chart and provides some key figures. However, namun it lacks a clear overall summary of the trends and doesn't provide all the key figures. Nah, di sini dia mulai mengkritik essay saya. Dia bilang essay saya itu tidak punya ringkasan menyeluruh ya, yang overall dari tren yang tadi digambarkan di grafiknya, dan juga tidak memberikan angka-angka detail yang penting ya, doesn't provide all the key figures. Nah, jadi di situ adalah kelemahan essay saya tadi ya. Kemudian dia kasih skornya 5 ya. 5 kalau dalam IELTS ya dibilang rendah juga enggak, tapi juga tidak tergolong tinggi, 5. Karena skor yang paling tinggi itu 9 ya. Kalau kita bisa dapat 9 itu artinya top. Tapi ternyata di sini skornya masih 5. Nah, kemudian dia mulai memberikan komentar yang lebih terperinci. Dia sekarang menyoroti tentang coherence and cohesion. Jadi bagaimana essay saya tadi itu terpadu ya, kohesif dan coherence, bisa dimengerti ya. Dia mengatakan the essay is generally well organized and ideas flow logically. Jadi essay saya tadi itu sudah tertata dengan rapi dan juga ide-idenya mengalir dengan logis. Namun, however, there are some areas where sentences could be connected more effectively and some transitions are missing. Ada beberapa wilayah atau bagian-bagian di mana kalimat-kalimatnya lebih bisa disambungkan secara lebih efektif, dan juga tidak ada kalimat transisinya. Nah, di sini kelemahan essay saya dari segi coherence and cohesion. Ya. Kemudian lexical resource, bagaimana saya menggunakan kosakata. Dia mengatakan you use a range of vocabulary relevant to the topic, but there are some errors and awkward phrasing. Ya.
penggunaan kosakata saya sudah cukup relevan, tapi ada beberapa kesalahan dan ada beberapa ungkapan yang awkward, yang janggal, yang tidak umum dituliskan dalam bahasa Inggris akademis, ya. Oke, kemudian dia lanjutkan lagi dengan nah sini skornya 6 ya. Untuk lexical resource skornya 6. Untuk yang tadi itu skornya 6 juga. Masih belum tinggi ya. Kemudian dia memberikan grammatical range and accuracy. Sekarang dia menyoroti tata bahasanya ya. Ada beberapa kesalahan grammatical, termasuk juga kesalahan tanda baca dan beberapa kalimat tidak benar secara grammar. Contohnya, the retail sales went even lower to hit 360 billion and the end of 2003 has a typo. Jadi dia menyoroti ada satu kesalahan ketik. Di sini NY itu apa itu? Nggak ada artinya dalam bahasa Inggris ya kan. Dia mengatakan NY should be by and could be better structured. Seharusnya bisa lebih ditata dengan lebih baik ya. Oke, jadi itu adalah kritiknya si ChatGPT terhadap kualitas essay saya dalam aspek grammar ya. Skornya 5, dia kasih 5. Jadi overall skornya 5,5. Jadi essay saya tadi itu masih jauh dari standar. Seharusnya saya bisa mendapatkan minimal 8, tapi ternyata cuma 5,5 ya. Nah, kemudian dia memberikan areas for improvement. Dia memberikan hal-hal yang atau bagian-bagian yang bisa diperbaiki. Ya, jadi task achievement include a clear summary. Jadi dia minta saya untuk membuatlah sebuah ringkasan. Jadi essay saya tadi kan hanya berdasarkan tabel itu ya, hanya berdasarkan gambar itu. Kemudian saya saya tulis, tapi tidak ada ringkasannya. Nah, ChatGPT mengatakan seharusnya di akhir essay ada ringkasannya, ya. Kemudian juga mention all key figures and trends over the entire period. Jadi saya harus memberikan beberapa angka yang penting di dalam bagan tadi itu. Ketika menguraikan harus menyebut angka-angka yang penting. Ya. Coherence and cohesion. Pakailah beberapa piranti kohesif seperti misalnya in contrast, similarly, as a result. Ya. Itu adalah kalimat-kalimat transisi yang membuat essay saya tadi itu terasa lebih enak dibaca, terasa lebih mudah dibaca. Ya. Lexical resource, work on expanding your vocabulary and using more varied expressions. Dia menyarankan untuk memakai kata-kata yang lebih bervariasi. Ya. Kemudian juga harus hati-hati, be cautious terhadap ungkapan-ungkapan yang ganjil atau yang janggal, yang tidak umum. Ya. And aim for clarity, artinya buatlah semuanya menjadi jelas. Pokoknya tujuan utamanya adalah menjadi jelas, ya. Kemudian by addressing these areas you can improve the quality of your essay and achieve a higher score. Jadi dengan memperhatikan komentar-komentarnya tadi itu, maka saya bisa harapannya bisa meningkatkan mutu essay saya dan bisa meraih skor yang lebih tinggi. Nah, kemudian saya kan penasaran, kenapa at that juncture itu salah? Saya menanyakan di sini, kenapa kok at that juncture itu salah? Kenapa ungkapan saya yang at that juncture itu Anda anggap salah? Ungkapan apa yang lebih tepat? Ya. Nah, kemudian dia langsung jawab, ungkapan at that juncture sebenarnya tidak salah, tapi mungkin terdengar sedikit formal atau kaku dalam konteks ini. Bisa diganti dengan ungkapan at that point atau by then. Kemudian dia menyarankan perbaikan kalimat seperti ini. Ya, di sini at that juncture, kalimat saya tadi itu sudah diganti dengan ungkapan by then yang lebih natural, lebih umum digunakan, ya. Kemudian saya juga bisa meminta dia untuk menunjukkan kesalahan grammar. Tadi kan kamu bilang saya salah grammar. Coba tunjukkan mana grammar saya yang salah, ya. Nah, di sini dia langsung memberikan jawabannya. Jadi di sini dia menyalin essay saya tadi, kemudian dia mengkoreksi, dia menyajikan essay yang lebih baik. Ya. Di sini dia bahkan memperinci
butir-butir grammar mana yang dia sudah perbaiki. Jadi misalnya comma usage, penggunaan koma. Kemudian plural countable nouns, seharusnya 200 billion and 500 billion, bukan pakai billions ya. Oke, itu adalah kesalahan grammar ya. Continuity and consistency, spelling and typos ya. Jadi di sini dia langsung memberikan kepada saya area-area mana dalam grammar yang saya tadi masih salah dan harus diperbaiki ya. Oke, jadi ini adalah final versionnya yang sudah diperbaiki oleh dia. Kita bisa memperhatikannya supaya lebih bagus lagi. Kita bisa meniru model ini untuk bisa meningkatkan kualitas essay kita ya. Kemudian di sini saya masih kurang puas. Saya mengatakan kepada dia, oke, kalau gitu kamu buat deh essay yang bisa mendapatkan skor tertinggi di IELTS ya. Kemudian dia langsung memberikan model yang lebih baik. Nah, ini adalah model yang lebih baik ya, versi ChatGPT. Nah, ini bisa kita perhatikan. Kita bisa memperbaiki essay kita tadi dengan menggunakan atau dengan merujuk pada model ini ya, model yang sudah lebih baik ya. Oke. Di sini dia detailkan kenapa essay yang dia bikin tadi itu tergolong baik ya. Skornya berapa? Saya tanya skornya berapa, dia bilang skornya 8 karena jelas menjelaskan tren utama dan mencakup semua angka kunci dan menyediakan ringkasan yang baik ya. Jadi sangat detail ChatGPT memberikan kepada kita bukan cuma soal tapi juga komentar dan koreksi yang sangat detail dan membantu kita untuk meningkatkan kualitas essay kita ya. Oke. Nah, kemudian karena saya tidak puas, saya minta lagi soal. Oke, buat lagi sebuah diagram atau tabel atau grafik untuk saya gunakan melatih writing saya. Nah, kemudian oleh dia diberikan grafik lagi seperti ini. Dan selanjutnya saya bisa mengetik lagi di MS Word, kemudian menyerahkan kepada dia untuk dikoreksi. Kemudian dia akan memberikan pendapatnya dan mengkoreksi hal-hal yang masih kurang sehingga saya bisa terus-menerus meningkatkan kualitas essay saya. Nah, itulah bagaimana kita menggunakan AI, dalam hal ini ChatGPT versi 4.0 ya, untuk bisa melatih kemampuan kita dalam writing untuk bisa menembus skor tinggi pada IELTS writing section. Kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.